Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kristalografi dan mineralogi. Sudah masuk ke pertemuan kelima. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kristalografi. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi kristal, bagaimana cara mengenali kristal, bagaimana cara kita mengetahui bentuk-bentuk kristal, dan bagaimanakah setiap kristal itu mempunyai bentuknya masing-masing. Oke, kita lanjut ke kuliah mineralogi. Jadi ilmu mineralogi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mineral. Ya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kristal itu adalah mineral dan batuan itu isinya mineral. Nah, setiap mineral mempunyai karakternya masing-masing, dan setiap ahli kebumian, termasuk teman-teman yang belajar di ilmu pertambangan, diharuskan memahami bagaimana cara membedakan mineral. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi mineral. Oke, jadi cara mengenali mineral, cara mengidentifikasi mineral itu caranya bisa melalui dua cara, yaitu dengan physical properties dan chemical properties. Jadi dikenali melalui sifat fisik dan sifat kimia. Dikenali dengan sifat fisik itu justru lebih murah. Sementara identifikasi menggunakan sifat kimia itu cenderung lebih mahal. Kenapa? Karena sifat fisik itu bisa dilihat langsung dengan mata, bisa diraba langsung dengan tangan, dan sebagainya. Sementara untuk diidentifikasi menggunakan kimia cenderung lebih mahal karena harus menggunakan alat, dan alat kita sudah tahu sendiri itu mahal. Nah, jadi secara fisik mineral bisa dikenali melalui beberapa hal. Yang pertama adalah sifat berdasarkan reaksinya dari cahaya. Ya, bagaimana reaksi mineral itu ketika diberi cahaya. Yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Yang ketiga berdasarkan kekerasannya. Yang keempat berdasarkan belahan dan pecahannya. Yang kelima massa jenisnya, dan yang terakhir berdasarkan sifat dari mineral itu ketika diberi magnet dan diberi listrik. Pertama, sifat dari mineral tersebut ketika diberi cahaya. Ya, kita bisa mengetahui warnanya, kemudian kita bisa mengetahui pantulannya yang disebut dengan kilap. Kemudian kita bisa mengetahui sifat mineral tersebut ketika menyerap cahaya, apakah dia transparan atau tidak transparan. Pertama, transparan. Jadi yang kita ketahui, mineral itu banyak jenisnya berdasarkan transparansi. Ya, mineral yang cenderung transparan itu biasanya tembus cahaya, dan ketika mineral tersebut ditempelkan ke sebuah kertas yang ada teksnya, kita masih bisa membacanya.
Kemudian ada juga mineral yang ketika diberi cahaya dia tidak menembuskan cahaya sama sekali. Dan sudah tentu ketika ditempelkan ke sebuah kertas yang ada teksnya, kita tidak bisa membaca teks yang ada di balik mineral tersebut. Dan ada gabungan dari transparan dengan tidak transparan, yaitu translucent, di mana cahayanya masih bisa ditembuskan, tetapi ketika mineral tersebut ditempelkan ke kertas yang ada teksnya, itu teksnya tidak bisa kita baca. Yang kedua adalah warna. Setiap mineral warnanya tentu berbeda-beda, ya. Teman-teman ketika main game, ya, misalnya game Resident Evil 4, suka ada harta karunnya seperti rutil, kemudian ruby, kemudian safir, dan banyak lagi ya. Masing-masing dari mineral tersebut ternyata warnanya berbeda-beda, ya. Apa yang menyebabkan warna berbeda? Nah, ini ya, warna berbeda disebabkan adanya absorpsi atau refraksi sinar panjang gelombang tertentu, ya. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh kehadiran sejumlah atom asing yang bukan bagian dari penyusun mineral aslinya. Kemudian ada yang disebabkan oleh ketidakhadiran atom atau ion dari posisi yang seharusnya. Kemudian gelombang sinar bergetar pada bidang kristal tertentu akan memberikan warna berbeda bila dilihat dari arah sumbu kristal yang berbeda atau paleochroism. Paleochroism ini teman-teman bisa identifikasi jika menggunakan mikroskop petrografi. Ya. Jadi intinya ketika teman-teman mengidentifikasi mineral, yang pertama tadi dilihat dari sifat transparansinya, kemudian yang kedua dilihat dari warnanya. Warnanya apa? Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ya, fluorite. Warnanya apa? Tentu hijau, dan semua orang setuju bahwa itu hijau. Ya, kemudian ada lagi yellow fluorite, ya, dan ada lagi warna yang bervariasi, ya. Intinya adalah mengidentifikasi warna adalah warna apa yang tampak pada mata teman-teman, ya. Kemudian ini azurite sama milky quartz, keduanya warnanya berbeda dan sifat transparansinya juga berbeda, ya. Ini tadi yang dijelaskan tentang kehadiran dan ketidakhadiran dari suatu atom dalam ikatan senyawa, ya. Nah, ini adalah pembelokan cahaya dari mineral itu sendiri yang menyebabkan warna itu menjadi berbeda, ya. Pembiasan cahaya. Jadi ketika cahaya masuk ke dalam sebuah mineral, maka cahaya itu akan membelok, dan ketika membelok akan menghasilkan sudut-sudut tertentu yang dimana setiap sudut itu menghasilkan warna berbeda. Ingat hukum sinar yang ada di pelangi, ya. Nah, contoh halnya seperti ini, ya. Warnanya berbeda-beda walaupun itu adalah satu unit mineral. Kemudian kilap, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah luster, ya. Kilap yang sering kita lihat pada mineral umumnya diklasifikasikan, yang pertama ada yang metalik atau kita sebut sebagai kilap logam, kilap metalik, ya. Nah, jadi kilap itu merupakan kenampakan umum dari permukaan mineral pada sinar pantul, ya. Ada kilap logam, ada kilap non logam. Mineral berkilap logam contohnya seperti emas, tembaga, dan lainnya.
Kemudian opak. Opak itu adalah mineral yang tidak bisa menembuskan cahaya atau tidak transparan. Kemudian mineral berkilap non-logam berwarna lebih terang tembus cahaya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian jenis kilap non-logam ada kilap kaca, ada kilap intan, ada kilap mutiara, ya, ada kilap damar seperti lilin ya berminyak. Kemudian kilap sutra, kilap lemak, dan kilap tanah. Nah, ini contoh mineral dengan kilapnya masing-masing. Vitrus itu adalah kilap kaca. Jadi mengkilapnya kaca seperti apa? Yaitulah kilap kaca. Ya. Kemudian kilap grisi atau berminyak. Ya. Jadi kilapnya itu ya kilap seperti ada minyaknya, ya berminyak. Kemudian resinus, ya kilap seperti yang ada pada sulfur. Kemudian silky itu sutra, berarti kilap yang seperti kain sutra. Kemudian dul itu adalah kilap yang seperti kilapnya tanah, ya. Earthy juga sama, itu kilap yang seperti tanah kering. Kemudian streak, yaitu gores. Jadi ketika mineral digoreskan ke bagian belakangnya sebuah keramik, ya, itu akan menghasilkan warna serbuk dari mineral itu sendiri. Nah, warna dari serbuk mineral itu yang disebut sebagai warna gores. Ya, contohnya ini. Ya, kalkopirit ketika digoreskan cenderung berwarna coklat kehitaman. Hematit ketika digores berwarna merah. Sinabar ketika digores berwarna oranye. Ya. Kaca ketika digoreskan berwarna putih, ya, dan sebagainya. Kemudian fluorescence, yaitu ketika mineral tersebut diberi sinar ultraviolet. Perubahan warnanya menjadi seperti apa? Tapi ini jarang sekali dilakukan kecuali untuk identifikasi mineral yang lebih akurat lagi. Ya. Ini adalah contoh dari identifikasi mineral ketika diberi sinar ultraviolet. Ya. Warnanya lebih unik lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari uji transparansi, ya. Jadi ketika si mineral ini diberi cahaya, sudah jelas mineralnya bisa menembuskan cahaya. Nah, kemudian si mineral itu disimpan di atas sebuah gambar, apakah kita masih bisa mengidentifikasi gambar tersebut atau tidak? Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi gambar di balik mineral ini, biasanya itu muncul beberapa gejala. Ada yang hanya satu saja, ada yang dua saja, ya. Itu menandakan bahwa mineral tersebut mempunyai belahan. Belahan itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian dalam identifikasi mineral juga sering menggunakan mikroskop petrografi, ya. Jadi batuan tersebut disayat, kemudian setelah disayat ditempelkan ke kaca preparat dan ditipiskan hingga ketebalan 0,0356 mm. Ini contoh kenampakan dari batuan yang sudah dianalisa dalam
mikroskop petrografi ya. Yang sebelah kiri menggunakan lensa paralel dan yang sebelah kanan menggunakan lensa cross polarisasi. Kemudian bentuk kristal atau bentuk dari mineral itu ya, yang sering disebut sebagai kristal habit. Bentuk kristal seperti apa aja sih? Ya, kita lihat di sini ya. Bentuk kristal ada yang heksagonal piramid, tabular, cube, menjarum, ya, dan banyak lagi ya. Teman-teman bisa lihat di gambarnya. Kemudian wajah kristal ya. Nah, ini contoh dari bentuk kristal globular. Mirip seperti fosil Globigerina. Ini adalah bentuk-bentuk dari mineral ya, yang sudah menjadi kristal. Ada yang masif, ada yang berlembar, ada yang pipih, ada yang menjadi serabut, ada yang menjarum, ada yang bentuknya bulat ya, radial, ada yang mengurat ya. Ada yang menjadi lapisan, ada yang menjadi bentuk stalaktit, ya, dan sebagainya. Nah, bentuk kristal. Di beberapa minggu sebelumnya sudah saya bahas bahwa bentuk kristal itu sangat tergantung dari pertama jumlah lengan atomnya, yang kedua panjang lengan atomnya, yang ketiga sistem ikatan dari senyawa kimia itu sendiri. Ya, ini bentuk oktahedral, ini bentuk dari mineral garnet ya, seperti kubik tapi ternyata bukan ya, dia bentuknya dodekahedral. Nah, ini yang bentuknya pipih flat ya. Nah, berlembar ya bentuknya, plating. Kemudian ada yang membentuk agregat. Ini bentuk dari lamelar ya, sama pipih juga. Kemudian ada yang membentuk lentikular, ada yang membentuk dendritik ya, seperti urat nadi. Ya. Ada yang membentuk asikular ya, menjarum seperti ini. Kemudian kekerasan. Di kuis sebelumnya sudah saya bahas tentang kekerasan mineral. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasi kekerasan terhadap mineral? Ya, intinya adalah kekerasan itu adalah ketika mineral tersebut digores oleh suatu benda, apakah mineral itu tergores atau tidak? Dan setiap benda mempunyai kekerasan masing-masing. Nah, biasanya secara sederhana kita mengetes kekerasannya itu menggunakan fingernail atau kuku dari tangan kita ya. Kemudian menggunakan pisau dan menggunakan kaca. Ya. Nah, di sini
fingernail atau kuku dari tangan kita itu mempunyai kekerasan sekitar 2,5 ya. 2,5 artinya di sini dia bisa menggores gipsum tapi tidak bisa menggores kalsit. Kemudian pisau itu mempunyai kekerasan 5,5 yang artinya bisa menggores apatit hingga talc dan tidak bisa menggores ortoklas hingga intan. Kemudian yang selanjutnya adalah kaca. Kaca ini mempunyai kekerasan 7. Dia bisa menggores feldspar atau ortoklas hingga talc, tapi tidak bisa menggores topas hingga intan. Ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekerasan. Ya. Ada kuku, ada cooper atau tembaga ya. Tembaganya bisa dari kabel tembaga atau bisa dari uang yang masih menggunakan tembaga. Kemudian menggunakan ini ya, iron nail, paku biasa ya, bukan paku beton. Kemudian menggunakan kaca, pisau ya. Kemudian ini menggunakan plate atau keramik ya, belakangnya keramik ya. Nah, kemudian tenacity itu apa sih? Di semester sebelumnya saya sempat mengajarkan ke teman-teman tentang mineral ductile dan mineral brittle. Apa itu ductile dan brittle? Ductile itu adalah mineral yang fleksibel. Jadi ketika mineralnya bentuknya memanjang seperti ini, saya bengkokkan, itu dia mau dibengkokkan. Ya. Kemudian ada lagi mineral yang disebut dengan brittle. Brittle itu ketika saya tekuk seperti ini, dia akan pecah. Ya. Dan ternyata tenacity itu tidak hanya ductile dan brittle. Ya. Ada elastis, ada brittle, ada ductile, ada fleksibel, ada sectile, ada malleable. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian belahan dan pecahan. Belahan itu apa sih? Ketika teman-teman melihat mineral atau kristal, pasti teman-teman melihat bidang dari mineral itu sendiri ya. Misalnya intan ya, intan belahannya seperti bentuk layang-layang ya. Lihat gambar aja langsung biar mudah ya. Nah, ini adalah belahan dari mineral itu ya. Atau ini langsung saja ya, di sini ada mineral bentuknya jajar genjang ya. Nah, ini yang disebut dengan belahan. Jadi kalau didefinisikan adalah bidang belah itu bidang lemah dari mineral itu sendiri. Jadi ketika mineral itu mengalami sebuah benturan dan menyebabkan mineral itu harus terpisah, maka ketika terpisah itu adalah yang terbelah itu adalah bidang belahnya itu sendiri. Atau ada makna lain dari belahan itu sering disebut dengan bidang licin. Jadi ketika disentuh si bidang belahannya itu pasti licin. Dan bidang belah itu biasanya ada beberapa arah. Simpelnya di gambar yang ini itu ada berapa arah? 1, 2, 3. Ada 3 arah belahan. Ya. Contoh lagi dari mineral hornblende dan pyroxene. Belahannya berbeda. Ya. Jadi yang ini belahannya membentuk sudut lancip dan ini membentuk sudut siku. Kemudian pecahan. Pecahan adalah ketika si mineral itu harus terpisah, mengalami sebuah patahan, dan patahannya itu tidak berada di bidang lemahnya, maka akan terjadi pecah. Nah, ini contoh dari pecahan. Ya. Kaca ketika pecah tidak sesuai bidang lemahnya, maka dia akan membentuk pecahan seperti ini. Ya. Bentuknya seperti kulit bawang.
atau yang disebut dengan konkoidal. Ya. Kemudian Heckley. Heckley itu adalah ketika teman-teman melihat besi yang pecah. Teman-teman belum pernah melihat besi yang pecah ya? Ya, jadi Heckley itu ilustrasinya mudah adalah kita lihat di kawat timah ya. Kawat timah ketika kita tarik itu pasti dia melar dulu ya, dia memanjang dulu. Kemudian setelah di luar batas tegangannya dia akan terpisah. Dan yang kedua terpisahnya itu adalah pecahannya. Bentuknya menajam ya, yang disebut sebagai Heckley. Kemudian uneven adalah pecahan dari mineral yang bentuknya tidak halus atau kasar. Ya. Kemudian densitas. Densitas adalah massa jenis ya. Jadi massa jenis setiap mineral itu berbeda-beda ya. Jika kita membuat potongan 1 cm kubik antara emas dan 1 cm kubik garam, sudah tentu yang lebih berat adalah emas karena isinya logam. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi massa jenis atau specific gravity? Ya, cara mudahnya adalah dengan membandingkan volume dengan berat kering dari mineral itu sendiri. Kemudian sifat kemagnetan dan sifat kelistrikan. Jadi sifat kemagnetan dari suatu mineral itu ditentukan dari unsur apa yang ada di dalam mineral tersebut. Ya. Jika dia unsur logam, maka dia akan mempunyai sifat kemagnetan. Tapi ada beberapa logam juga yang tidak mempunyai sifat kemagnetan. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat kelistrikan. Ya. Ada beberapa mineral yang notabene dia adalah mineral logam, dia lebih cenderung mempunyai sifat kelistrikan. Dia bisa menghantarkan listrik. Sementara mineral-mineral yang bukan logam cenderung tidak bisa menghantarkan listrik. Ya. Ini sering kita sebut sebagai sifat resistibilitas dari material bumi. Ya. Jadi apa itu mineral? Yang pertama anorganik, benda mati ya, terbentuk secara alami, kemudian mempunyai komposisi kimia dan mempunyai sistem kristal. Nah, ini untuk bahan kuliah selanjutnya yaitu Bowen reaction atau yang kita sebut sebagai rock forming mineral. Ya, saya kira cukup sekian kuliah hari ini. Nilai kuisnya sudah bisa teman-teman periksa, dan kalau nilainya kecil, saya harap teman-teman belajar lagi. Kalau nilainya besar, teman-teman harus tetap belajar juga. Ya, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.